Selanjutnya adalah contoh transaksi yang berkaitan dengan aktiva dan modal. Pada tanggal 8 Maret 2006, pemilik menyetorkan modal berupa kas sebesar 40 juta. Dari transaksi ini, kita bisa melihat analisisnya bahwa yang timbul akunnya adalah kas, karena dia menyetorkan modal, artinya uang kasnya bertambah. Dan modal, jadi kas dan modal. Karena kasnya bertambah 40 juta, maka di sebelah debit, diletakkan di sebelah debit. Kemudian modal, karena modalnya, kalau modal bertambah, masuknya di sebelah kredit, gitu ya. Paham ya? Jadi dia selalu berseberangan. Kalau misalnya kayak gini nih sebenarnya mudah aja. Kalau kasnya sudah di sebelah debit, otomatis berarti modalnya di sebelah kredit gitu aja ya. Oke. Kalau mau lebih mudah lagi mengingat, aktiva itu masuknya di sebelah debit kalau bertambah, sementara kalau modal itu kalau bertambah masuknya di sebelah kredit. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2006 pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta rupiah. Oke, karena dia mengambil uang perusahaan gitu ya. Mengambil uang perusahaan artinya modalnya berkurang. Kalau modal berkurang, masuknya di debit. Kasnya berkurang atau bertambah? Kasnya berkurang, makanya masuknya di sebelah kredit. Ya. Diingat nanti kalau buat kredit, dia agak masuk ke dalam ya tulisannya ya. Ini menandakan kalau dia kredit gitu ya. Oke, selanjutnya. Contoh transaksi yang berkaitan dengan modal dan hutang. Pada tanggal 10 Maret 2006, krisis likuiditas mengakibatkan perusahaan belum bisa membayar listrik, telepon, dan air untuk bulan Februari 2006 sebesar 6 juta. Gitu. Artinya di sini yang masuk adalah akun beban listrik, telepon, dan air, serta hutang ya. Karena dia belum bisa bayar, artinya dia masih berhutang. Kalau beban bertambah, masuknya di sebelah debit. Sementara hutangnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau hutangnya bertambah, masuknya di sebelah kredit gitu ya. Kan dia menjadi beban perusahaan ya. Kalau beban perusahaan bertambah artinya dia masuknya di sebelah debit. Begitu juga dengan hutang. Kalau hutangnya bertambah, masuknya di sebelah kredit gitu ya. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2020, perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya telah dibayar oleh pelanggan. Maaf ya, agak typo. Sebesar 1 juta rupiah. Kita analisis. Kan kemarin kan kalian sempat nih perusahaan ini mendapatkan pendapatan dibayar di muka ya, menerima pendapatan dibayar di muka gitu ya. Artinya hutangnya dia gitu ya. Pendapatan dibayar di mukanya berkurang gitu ya. Hutangnya hilang. Ini kan pendapatan dibayar di muka ini kan hutangnya. Hutangnya hilang, makanya di sebelah debit gitu. Kalau hutangnya berkurang, masuknya di sebelah debit. Nah, pendapatannya. Ketika pendapatannya bertambah, maka masuknya di sebelah kredit. Gitu ya. Selanjutnya, contoh transaksi antara aktiva dengan aktiva. Pada tanggal 22 Maret 2006, perusahaan membeli secara tunai mesin baru sebesar 10 juta. Dari sini kita analisis akun yang timbul adalah karena dia beli secara tunai artinya dia mengeluarkan uang tunai, artinya kas ya yang pertama ya. Kemudian karena dia membeli mesin, maka mesin ini kan aktiva ya. Kas itu juga aktiva. Ketika dia membeli mesin berarti mesinnya bertambah. Tulis aja di sini mesin. Mesinnya bertambah. Jadi yang kalian tulis terlebih dahulu itu adalah yang masuk di debit ya. Kemudian yang masuk di kredit. Kayak gini kan, mesin dulu, debit, kasnya di kredit. Ketika kalian membeli mesin, artinya mesin kalian bertambah. Aktiva, mesin ini kan aktiva ya, harta ya. Ketika harta kalian bertambah, maka masuknya ke dalam debit. Kasnya kan uang tunai kalian berkurang karena kan belinya secara tunai nih. Nah, kalau uang kas kalian berkurang, maka masuknya di kredit. Mudah-mudahan mulai paham ya, semakin paham. Pada tanggal 25 Maret 2006, perusahaan menerima pembayaran piutang pelanggan sebesar 2 juta rupiah. Ketika menerima piutang ini adalah aktiva, harta kita ya, karena orang yang berhutang ke kita.
Ketika kalian menerima piutang, artinya kalian menerima pendapatan ya, menerima uang gitu. Menerima uang, maka akun yang timbul adalah kas dan piutang ini sendiri ya. Kasnya bertambah, kas bertambah masuknya di debit. Piutang bertambah, piutangnya bertambah atau berkurang? Piutangnya hilang ya. Karena apa, orang sudah bayar. Kalau piutangnya berkurang atau hilang, maka masuknya di kredit. Karena ingat, piutang ini masuk sama dengan aktiva gitu ya, masuk di aktiva harta kita. Jadi kalau harta kita berkurang, masuknya di kredit. Selanjutnya, contoh transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban. Pada tanggal 27 Maret 2006, perusahaan menerima pendapatan sebesar 1 juta atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Ketika kita menerima pendapatan, dari sini kita bisa menganalisis bahwa akun yang timbul adalah akun kas ya, karena kita menerima uang, artinya kas kita bertambah, pendapatan kita bertambah. Kas kita bertambah sebesar 1 juta. Ini salah ya Ustazah, harusnya nulisnya 1000. Salah tulis. Kasnya bertambah sebesar 1 juta rupiah, pendapatannya juga bertambah. Kalau pendapatan bertambah, berarti masuknya di sebelah kredit. Lanjut, perusahaan beban gaji sebesar ini membayar kayaknya nih. Pada tanggal 30 Maret, perusahaan membayar beban gaji sebesar 3 juta. Karena dia membayar bebannya berkurang. Kalau beban berkurang, masuknya di debit. Kasnya, sorry. Kita lihat di sini, kan kas dan beban ya, dia timbulnya. Dia membayar gaji. Artinya uang tunainya berkurang. Karena uang tunainya berkurang, maka dia berada di kredit. Kalau kasnya sudah di kredit, gampang aja, berarti beban gajinya berada di debit gitu ya. Nah, ini kesimpulan jawabannya. Sebenarnya paling mudah kalian catat ininya sih, tapi tadi Ustazah ingin menjelaskan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa WA ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika masih kurang, bisa bertanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.